Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-26 ayat 2 dan 3. Yehezkiel pasal yang ke-26 ayat 2 dan 3 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu, ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema akibat kesombongan Tirus. Akibat kesombongan Tirus. Tirus merupakan sebuah kota yang megah, merupakan sebuah kota yang kuat, kota yang kaya, kota yang ternama, kota yang tersohor. Kalau kita membaca di dalam Yehezkiel 26 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, mereka akan merampas kekayaanmu dan menjarah barang-barang perniagaanmu. Mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah, batumu, kayumu, dan tanahmu akan dibuang ke dalam air. Jadi Tirus merupakan sebuah kota yang indah, rumah-rumah mereka indah, sebuah kota yang kaya, kota perdagangan, ada banyak barang-barang perdagangan, barang-barang perniagaan yang begitu berharga di Tirus, yang dimiliki oleh Tirus. Juga di dalam Sakaria pasal yang ke-9 ayat yang ketiga dituliskan, Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Jadi Tirus memiliki banyak perak seperti debu, memiliki banyak emas seperti lumpur di jalan. Mereka menimbun kekayaan yang begitu luar biasa. Sebuah kota yang kaya, kota yang indah, kota yang megah. Tirus adalah bangsa yang kuat di dalam kelautannya, juga bangsa yang kuat di dalam perniagaannya, di dalam perdagangannya. Tirus menjadi panutan bagi bangsa-bangsa pesisir. Dan Tirus juga ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Di dalam Yehezkiel pasal 27, kalau kita membaca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-25, di sana menuliskan daftar-daftar dari bangsa-bangsa yang mengadakan perdagangan dengan Tirus. Dan ada begitu banyak barang-barang yang diperdagangkan. Kalau kita membaca di dalam Yehezkiel pasal 27 ayat 12 sampai yang ke-25, ada bangsa Tarsis, ada Yawan, Tubal dan Mesek, dari Bet-Togarma, orang Rodos, dari Edom, dari Yuda dan tanah Israel, dari Damsik, dari Dedan, dari Arab, dan semua pemuka Kedar, pedagang Seba dan Raima, dari Haran, Kane, Eden, Asyur, dan Kilmat. Jadi ada banyak bangsa yang berdagang dengan Tirus. Jadi Tirus sebuah kota yang kaya raya, sebuah kota yang kuat di dalam perdagangan dan juga di dalam kelautannya. Dalam Yehezkiel 26 ayat yang ke-17 dikatakan, dan mereka akan mengucapkan suatu ratapan mengenai engkau
dan akan mengatakan kepadamu, bagaimana engkau, hai kota yang terpuja, hilang dari lautan, kota yang berkuasa di laut, engkau dengan pendudukmu yang menimbulkan ketakutan pada penduduk di daratan. Jadi dikatakan Tirus sebuah kota yang terpuja, kota yang terpuji, kota yang berkuasa di lautan, kota yang ditakuti. Tirus bangsa yang ditakuti, penduduk daratan gemetar. Kita membaca ketakutan terhadap Tirus. Namun karena kesombongannya, maka Tuhan akan menghukum Tirus. Dalam ayat pokok kita dikatakan bahwa Tuhan yang akan melawan Tirus. Tuhan akan menghukum, Tuhan akan menghancurkan Tirus karena kesombongannya. Di dalam kesombongannya, Tirus melihat kehancuran umat Tuhan Israel dengan rasa syukur. Di dalam ayat 2 tadi kita sudah membaca dikatakan, hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur. Sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu, ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Melihat umat Tuhan mengalami kehancuran karena dihukum oleh Tuhan, Tirus bersyukur. Tirus bersorak-sorak. Kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hai manusia fana, penduduk Tirus telah bersorak-sorak sambil mengatakan, Yerusalem sudah hancur, kekuatannya dalam perdagangan sudah hilang, ia tidak menjadi saingan kita lagi. Jadi Tirus begitu bergembira, begitu bersyukur, bersorak-sorak melihat kehancuran Yerusalem. Tirus mensyukuri kehancuran dari umat Tuhan. Dan bukan cuma itu juga, Tirus juga sombong. Kalau kita membaca di dalam Yeskiel pasal yang ke-27 dikatakan di sana dia berkata bahwa aku adalah kapal yang maha indah. Tirus menyatakan dirinya yang paling indah. Tidak ada yang seindah dia, tidak ada yang seperti dia. Jadi karena kesombongannya, maka Tuhan akan menghukum Tirus. Tuhan yang menjadi lawan dari Tirus. Di dalam Yeskiel pasal yang ke-27 ayat yang ketiga dikatakan, 27 ayat yang ketiga, dan katakanlah kepada Tirus yang terletak di pintu masuk lautan dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir, beginilah firman Tuhan Allah, hai Tirus, engkau berkata, aku kapal yang maha indah. Jadi Tirus mengatakan dia yang paling indah, yang maha indah, tidak ada yang seperti dia. Karena kesombongannya, maka Tuhan menjadi lawannya. Karena dia sombong, menyombongkan diri. Memang Tirus sebuah kota yang kaya, kota yang berhasil, kota yang sukses, kota yang indah. Tetapi dengan yang dia miliki, Tirus menjadi sombong. Dan ketika umat Tuhan mengalami kehancuran, dia juga bersorak-sorai, bersyukur. Karena tidak ada yang menjadi saingannya lagi di dalam perdagangan. Oleh sebab itu, Tuhan akan menghukum Tirus. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6, juga di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima, saya bacakan 1 Petrus 5 ayat yang kelima, dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Allah menentang orang-orang yang sombong. Tirus karena kesombongannya maka ditentang oleh Tuhan. Tuhan menjadi lawan dari Tirus. Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kecongkakan, kesombongan itu mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan.
Jadi karena Tirus menyombongkan diri, maka Tuhan akan menghukum Tirus. Tuhan memakai Nebukadnezar, Raja Babel, untuk menyerang, menghancurkan, merobohkan, dan merampas seluruh kekayaan Tirus. Kalau kita membaca dalam ayat 7 sampai yang ke-14 dalam Yeskiel pasal yang ke-26, di sana Nebukadnezar, Raja Babel, dia dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan Tirus karena kesombongannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, kita menjadi orang yang kaya, puji Tuhan. Kalau Tuhan menganugerahkan kita kecantikan, ketampanan, puji Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita dengan kesuksesan, puji Tuhan, keberhasilan, puji Tuhan. Tetapi jangan semuanya itu menjadikan kita orang yang sombong. Karena semuanya dari Tuhan. Biarlah semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita menjadikan apa yang kita miliki, menjadikan kesombongan dalam hidup kita, maka Tuhan akan menghancurkan, menghukum kita seperti Tuhan menghukum Tirus. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala pujian dan syukur hanya bagi Engkau. Kami bersyukur buat segala sesuatu, apapun yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat kami sombongkan, karena semuanya dari Engkau, semuanya oleh Engkau, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Berkati seluruh umat-Umat-Mu, berkati kami semuanya, berikan kerendahan hati di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau ya Tuhan berkenan memberkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga GPDI El Shaddai Magelang diberkati untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.